Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Okta di bab yang sama, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Kita maju ke bagian 2. Apabila di bagian 1 kita sudah membahas makna dari gibah dan tabayun, maka di bagian 2 ini sekarang kita membahas tentang tabayun dalam bermedia sosial. Tentunya istilah media sosial sudah tidak asing lagi ya untuk anak-anak, apalagi untuk generasi zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak jenis media sosial. Yang Bu Okta tampilkan di sini itu hanya beberapa contohnya saja, seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Bu Okta yakin ini salah satu dari media sosial ini dimiliki oleh semua anak-anak yang sedang mendengarkan video pembelajaran ini. Bahkan ada mungkin satu atau dua anak memiliki semuanya. Memiliki Facebook, juga YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun WhatsApp. Tapi minimal Bu Okta yakinlah semua anak memiliki minimal satu dari media sosial ini. Terutama yang warna hijau ini ya, aplikasi pesan WhatsApp. Pada bab ini, Bu Okta akan memberikan penjelasan terkait bagaimana caranya memastikan kebenaran informasi yang kita terima melalui media sosial. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari informasi palsu atau yang biasa kita sebut hoax ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa arti dari hoax adalah berita palsu. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk memastikan kebenaran informasi yang kita terima melalui media sosial. Sebelum kita membahas per poin, Bu Okta ingin sedikit menyinggung dari sekian banyak media sosial yang kita tampilkan tadi, yang sering riskan untuk menjadi sarana penyebaran berita palsu, yaitu adalah pesan WhatsApp ya. Pesan berantai biasanya. Baik, kita bahas cara memastikan kebenaran informasi di media sosial. Yang pertama adalah pastikan sumber informasi itu benar. Jadi apabila terdapat informasi berantai dan sumbernya hanya menampilkan misal sumber dari UNICEF, hanya itu aja, itu kurang ya anak-anak ya. Jadi untuk memastikan silakan kalian eee, meng apa mengeksplorasi website UNICEF jika di situ tertulis UNICEF. Benar nggak? Ada nggak informasi seperti ini? Ya. Yang kedua adalah pastikan isi informasi berisi kebenaran. Ya. Jadi kalau sudah di luar logika, wah ini sudah nggak benar ini, sudah nggak logis banget ini. Ini berarti sudah bisa dipastikan bahwa informasi ini adalah hoax. Yang ketiga yaitu pastikan foto, tempat, dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kalian bisa searching lewat Google ya, karena kalau informasi tersebut memang benar pasti banyak sumber yang mengulas ya. Nomor 4, hindari judul yang bersifat provokatif. Judul yang bersifat provokatif ini tuh ciri-cirinya adalah bahasanya berlebihan ya atau hiperbola, jadi sehingga, dengan membaca judul tersebut kita bisa langsung, "Oh apakah iya? Oh, eee, berarti memang benar adanya seperti ini." Itu namanya judul yang bersifat provokatif. Karena dia untuk menggiring ya, untuk menggiring pemikiran, pembaca. Nomor 5 yaitu membaca keseluruhan berita. Jadi, jika membaca berita jangan sepotong-sepotong, karena ini sangat membahayakan. Bisa jadi maknanya adalah A, kemudian jika kita baca sepotong, bisa jadi maknanya berubah menjadi B atau C atau D, bahkan bisa berubah menjadi Z.
Nomor 6, berpikir logis dan kritis. Kalau isi berita itu sudah di luar logika, tidak bisa dicerna oleh nalar, itu sudah dipastikan bahwa, eee, berita itu adalah hoaks. Yang ketujuh, banyak-banyak bergabung dengan grup anti hoax atau silakan kalian follow grup anti hoax banyak di media sosial, entah di TikTok atau di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Di situ akan, selalu update berita-berita yang, tersebar dengan cepat dan di situ akan dianalisis bahwa berita ini termasuk hoax atau bukan. Nah, itu beberapa cara untuk memastikan kebenaran informasi di media sosial ya, anak-anak ya. Eee, Lebih jelasnya lagi untuk contohnya akan Bu Okta jabarkan di bagian selanjutnya. Sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu dampak buruk tersebarnya hoaks. Apabila berita palsu itu tersebar dan sudah, eee, merasuki pemikiran masyarakat, resikonya adalah yang pertama menimbulkan perpecahan. Bisa jadi satu wilayah itu karena ada berita palsu yang belum tentu valid berita itu, tapi sudah menimbulkan keresahan atau miskomunikasi atau fitnah sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan perpecahan. Ini sangat sering terjadi anak-anak, baik sejak zaman dulu meskipun media sosial belum booming, sampai sekarang media sosial sudah booming, bahkan fitnah itu bisa tersebar dengan mudahnya. Itulah gunanya tabayun dalam bermedia sosial. Yang kedua yaitu tidak percaya fakta. Kalau sudah berita hoax itu merasuki pemikiran masyarakat, tentu fakta-fakta yang real, yang sudah teranalisis dan terbukti kebenarannya ini akan sulit untuk dicerna oleh masyarakat atau orang yang membaca. Yang ketiga yaitu menimbulkan opini negatif. Karena memang biasanya tujuan hoax disebarkan itu adalah untuk menyebarkan opini negatif, untuk membuat kerusuhan. Jadi memang misi utama disebarnya hoax itu adalah membuat kerusuhan. Nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya mengapa kok sengaja disebarkan dan sengaja membuat kerusuhan. Yang keempat, ini adalah, dampak buruk yang sangat bisa dilihat ya, yaitu merugikan masyarakat. Karena terjadi perpecahan itu tadi, otomatis masyarakat akan dirugikan, baik dalam segi sosial maupun finansial ya. Misal karena ada pertengkaran, terus kerusuhan, otomatis UMKM di sekitarnya ini akan kena dampak. Yang terakhir yaitu merusak mental seseorang, terutama mental dari si korban ya. Karena berita yang sudah terlanjur tersebar ini adalah berita palsu yang tidak sesuai fakta, bisa jadi orang atau si korban tersebut adalah orang yang pihak yang terfitnah. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah memahami cara bertabayun dalam menggunakan media sosial, apakah kalian sudah bisa membedakan antara informasi hoax dengan informasi terpercaya? Yuk diskusikan dengan teman-teman kalian, teman-teman kelompok kalian, kemudian komunikasikan di depan kelas. Jangan lupa konsultasikan kepada guru pendamping. Baik, untuk bagian 2 sampai di sini, nanti anak-anak akan bertemu dengan Bu Okta lagi di bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.